Saya akan membahas lemak dan metabolisme asam lemak. Permasalahan saya itu adalah bagaimana pengaruh lemak terhadap penderita penyakit tumor dan bagaimana metabolismenya. Jurnal yang saya gunakan itu adalah British Journal of Cancer yang berjudul Pemrograman Ulang Metabolisme Asam Lemak pada Kanker. Dan yang kedua itu adalah jurnal Science Direct yang berjudul Platform Retikulum Endoplasma untuk Dinamika Lipid. Jadi, asam lemak itu merupakan blok penyusun penting untuk mempertahankan struktur dan fluiditas dari membran sel. Asam lemak yang digunakan itu adalah asam lemak tak jenuh, yang digunakan untuk sintesis lipid bioaktif untuk mendukung proliferasi dan kelangsungan hidup sel dengan berfungsi sebagai pembawa pesan sekunder dalam jalur transduksi sinyal. Nah, eh, lemak spesifiknya itu adalah PTDLNS atau disebut juga dengan fosfatidilinositol. Itu tuh merupakan salah satu lemak pensinyalan yang paling terkarakterisasi dan tersusun atas dua rantai asam lemak tak jenuh yang terhubung ke cincin inositol dan tulang punggung gliserol. Ini adalah struktur dari fosfatidilinositol, di mana pada struktur ini fosfatidilinositol ini terdiri atas tulang punggung gliserol. Nah, ini adalah gliserolnya. Dua rantai asil, yaitu ini yang pertama, yang kedua, lalu dan gugus inositol, terdapat gugus inositol, dan yang terakhir itu ada fosfat pada posisi yang ketiga. Nah, jadi hidroksil pada posisi yang ketiga, 45, akan fosforilasi secara tunggal maupun pada beberapa tempat. Nah, akan menghasilkan 7 spesies fosfatidilinositol, yaitu P13P, P14P, P15P, P134P2, P135P2, P145P2, dan P1345P3. Nah, sintesis ini terjadi di retikulum endoplasma, sementara produksi spesies terfosforilasi terjadi pada organel lain untuk termasuk membran plasma. Dari semua fosforilasi dari fosfatidilinositol tadi itu, PIP3 itu tuh yang paling banyak diteliti karena dia itu bisa memfasilitasi lokalisasi AKT ke membran plasma yang mengarah ke aktivasi selanjutnya oleh fosfoinositid dependent kinase 1 atau PDK1 dan mTOR C2 hilir dari pensinyalan P13K hiperaktif. Multifaset dari AKT ini dalam onkogenesis akan merangsang penyerapan glukosa dengan menstabilkan BUT 1/4 dan memicu lipogenesis de novo dan metabolisme anabolik melalui mekanisme yang tergantung pada mTOR C1. Selain itu, AKT ini juga meningkatkan kelangsungan hidup dan memfosforilasi dan menghambat beberapa protein apoptotik termasuk BAD, proskaspase 9, dan transkripsi FOXO yang secara positif mengatur ekspresi enzim apoptosis. Nah, pengaturan pensinyalan onkogenik oleh fosfoinositida ini dapat dimediasi melalui aktivitas lipid fosfat seperti PTEN dan inositol polifosfat 4 fosfatase tipe 2. Nah, PTEN ini khususnya itu telah menjadi subjek studi ekstensif. Dia itu bertindak sebagai pengatur negatif utama pensinyalan P13K dan menfosforilasi PIP3 menjadi PIP2. Lalu fosfat lain yang terlibat dalam metabolisme fosfoinositida ini mengaktifkan pensinyalan P13K itu secara independen dari AKT tadi. Lalu PI3K dan SGK3 itu akan diinisiasi oleh PI3P dan INPP4B mendorong proliferasi sel, invasi, dan pertumbuhan tumor. Jadi hal ini menunjukkan bahwa fosfoinositida berfungsi sebagai pembawa pesan sekunder secara dinamis mengatur inisiasi sumbu sinyal yang berbeda, sehingga akan memberikan efek protumorigenik kompensasi.